pengennya jumbo, pengennya yang plong, dikasih rumah yang plong, nggak dibeli. Nah, kamu jangan jadi orang kayak gitu ya, karena di belakangku ini rumah yang punya ukuran jumbo. Dari penataan ruangnya, semuanya plong, kamarnya nggak ada yang bisa dibilang kecil. Karena dengan ukuran yang lebar 10 kali 20, kamu bisa dapat satu rumah minimalis, cakep banget di area Citrana, lokasinya terdepan pula. Siap nggak kalau kamu dikasih rumah yang super baru kayak satu ini? Gak dikasih ya, dibeliin ya kan, dibeliin sama donatur yang punya budget 5 eman. Karena memang rumah itu budgetnya 5 eman ya. Lokasinya di Stamford Place Citraland, dimensi 10 kali 20 memang sih dimensi favorit. Alhasil bisa disulap jadi bangunan 2,5 lantai yang punya fitur modern minimalis kayak di belakangku ini. Nah, yang menjadikan ini salah satu incaran utama karena secara fasad udah banyak permainan batu alam dan kombinasi marmernya. Secara dimensi, lebar 10 adalah lebar yang paling minimal supaya rumah itu bisa kelihatan lega. Gak percaya? Kelihatan loh dari karpotnya yang bisa nampung 2 mobil karena karpot ini punya dimensi 6 meter. Very huge banget, dan itu udah 10% lebih lebar dibandingin dengan karpot normal yang rata-rata cuma ukuran 5 atau 5,5. Di sebelah sini juga kita bisa punya view menuju ke arah satu garden di bagian depan. Sekarang aku pengen just take a moment, kameramen boleh shoot ke atas sedikit. Kamu setuju nggak kalau aku bilang fasad rumah ini adalah fasad rumah terkeren? Apalagi kalau udah punya atap emporio, marmer, travertin, ya kan? Bahkan ada balkon yang nanti kan kita bisa nikmatin dari kamar utama. Siap nggak kamu? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian sini ya. Last, belum masuk ke bagian dalam. Permainan batu alam di bagian depan udah bener kentara banget. Di sini temanya sih lebih suka ke dry garden. Bagian taman depan cuman simple aja. Bagian taman belakang itu lebih menarik. Untuk area foyer udah ada penataan marmer di bagian depan yang menjadikan rumah itu makin estetik. Bagian dalamnya, kamu gak usah khawatir deh. Welcome ya di rumah yang salah satunya ini punya lokasi terbaik, daleman terbaik, ya kan, penataan ruangan juga baik banget. Kenapa? Kita mau bahas satu persatu. So first thing first, pintu double door, teman-teman sudah bisa lihat kalau kita udah punya permainan solid wood dengan modelan pintu bukaan 2 seperti ini, jadi kesannya lebih lega. Nah, sebelah sini, ini mungkin kamu sedikit bingung. Jadi ini ruangan apa ya? Yes, of course, ini adalah ruangan utama main room yang punya space dimensi dari depan sampai ke belakang. Kita nggak suka yang namanya sekat. Kita boykot sekat. Di sini rumah beneran punya ukuran itu always jumbo. Nggak mau ruangan sempit kecuali gudang aja. Nah, di sebelah sini karena ruangan yang gede, kita bisa enjoy beberapa hal di sebelah sini. First thing first, kalau kamu mau perhatiin, aku nih sekarang lagi berdiri di area yang namanya adalah area ruang tamu. Kelihatan dari mana sih? Teman-teman bisa nikmatin ruangan-peruangannya itu melalui perbedaan drop ceiling di bagian atas. Teman-teman bisa lihat, setiap drop ceiling itu sudah menandakan space ruangan-peruangan. Di sini space-nya adalah satu area ruang tamu. Teman-teman bisa enjoy area sini, mau nantinya teman-teman pasang penyekat di sebelah sini supaya nggak ngelanggar feng shui, up to you. Tapi kalau teman-teman suka feel yang lega, nggak pakai pun juga nggak masalah sih. Nah, karena dimensi yang amazing ini, rumah ini settingnya kalau teman-teman pengen tahu, kita punya dimensi itu 10 kali 20. Luasnya gede memang dan memanjang ke belakang. Dan ini adalah layout favorit di mana tahun lalu sih aku udah berhasil jualan rumah tipe yang sama kayak gini. Ternyata yang develop bangun satu lagi, aku yakin kamu juga pasti suka karena ini memang layout yang beneran gak kaleng-kaleng. Kira-kira sekarang aku lagi ada di mana? Bener, aku sekarang ada di area ruang makan. Di area ruang makan ini teman-teman bisa enjoy satu area drop ceiling yang beda karena kita punya French ceiling di sini.
kita punya layer-layer permainan mozaik dengan spotlight yang menembak ke bawah sehingga kesannya itu makin beautiful banget. Oke, di area ruang makan sini kita kira kita bisa taruh apa ya? Kita punya penempatan tuh amazing guys. Kita memang sudah punya space area kitchen set yang bentar lagi udah ready. Teman-teman nggak perlu lagi tambah kitchen set karena kita udah langsung dapat satu area kitchen set plus satu kitchen table yang bisa dijadikan semi island juga. Di sebelah sini teman-teman juga bisa taruh untuk penempatan kulkas atau mungkin kredensa untuk taruh utensil-utensil atau peralatan makan. Penempatan meja makannya enak banget sih kalau ditaruh di area sini karena persis di area tengah dan kita juga nantinya bisa enjoy satu area ruangan TV yang nantinya dipasang di sebelah sini. Oke? Space-nya enak, teman-teman mau ganti di oh jangan Rian, enakan di sini ruang makannya karena ini deket sama kitchen. Boleh, nggak masalah. Aku sih tadi concernnya kenapa sih kok ini jadi area TV? Karena kalau dari colokan listriknya kita udah disuruh untuk naruh sebuah wall panel di sebelah sini supaya kita bisa enjoy entertainment space-nya di sebelah sini. Oke, kira-kira mau kerasiin seperti apa? Kamu tulis di kolom komen ya. Tapi jangan lupa, tetap harus tonton video ini sampai akhir. Termasuk kita sekarang mau bahas nih, 3 ruangan lagi di lantai 1 yang tiga-tiganya juga asik. Nah, ini yang bagian belakang baru upgrade. Teman-teman kalau pengen tahu, di bagian belakang ini adalah satu hal yang lagi tren, taman tapi nggak kayak taman. Maksudnya taman tapi nggak punya rumput. Ya, itu ya. Taman yang ada tapi almost dry garden. Bahkan mungkin ini kita pakainya adalah rumput sintetis. Hari gini makin hari makin males ya ngurusin taman. Ini lebih simpel, kita punya desain modelan taman kering, kita punya sedikit dudukan di sebelah sini. Bahasa kerennya sih kita ngomongnya adalah pasio ya. Nah, teman-teman bisa nikmatin ini. Mungkin buat kamu yang kaum smoker, this is your place to smoke, ya kan? Di sebelah sini pun kamu juga mungkin ada space buat taruh mainan-mainan anak, mini playground di sebelah sini. Masih achievable karena area sini memang sudah disediakan untuk jadi satu area ventilasi di mana teman bisa lihat tuh sampai ke atas bolong ya. Jadi ventilasi cahaya dan udaranya. Oke. Cukup asik lah karena temboknya udah menggunakan cat komplet dan kita masih punya permainan lampu tembak di setiap sisinya. Teman-teman aku perlu bahas nih, ini adalah satu kusen yang udah menggunakan YKK Finish Suite dan kita hari kali ini sudah menggunakan standar Madela, standar rumah mewahnya di kawasan Citraland yang dimana ini udah cukup kedap suara banget dan secara build quality itu udah keren. Kita mau ke ruangan berikutnya. Ruangan berikutnya adalah satu penempatan kamar tidur yang tentunya itu sudah punya space kamar mandi dalam. Pas sih kalau kita bilang master bedroom, tapi ini bukan yang utama. Ini adalah kamar yang punya ukuran cukup compact, di mana di sini kita bisa nikmatin tetap drop ceiling ada. Secara ukuran kamar quite big, teman-teman mau pasang queen size bed juga masih oke banget. Khusus kamar yang ini doang itu punya viewnya itu bisa direct ke arah patio tadi yang kita bahas. Nah, ini kamar yang memang dikhususkan untuk teman-teman yang punya anggota keluarga senior, jadi nggak perlu naik tangga banyak-banyak, bisa nikmatin taman atau mau ke dapur tinggal belok kiri aja udah ketemu sama satu area pantry. Nah, di sini untuk penempatan wardrobe-nya nggak terlalu gede, kita bisa punya satu sisi lemari aja, tapi untuk kamar ini udah lengkap sama kamar mandi dalamnya. Sebenarnya aku cukup suka sih sama konsep kamar mandi dalam di rumah ini karena kita menggunakan generator warna abu-abu yang jadi favorit di tahun 2025. Shower box sudah ada, half shower box ya, tapi cukup oke karena pemasangan kaca kayak gini itu juga quite pricey kalau teman-teman tahu. Secara top table-nya pun juga udah pakai bahan marmer. Sanitari kita udah pakai Toto standarnya. Semua kamar tidur. Jadi layak dong kalau aku bilang material yang ada di sini adalah material premium yang merupakan standar rumah mewah. Kusen, sanitari, granit tile, termasuk juga kita sekarang punya satu area akses servis yang terpisah, di mana di sebelah sini kita bisa akses ke area dapur. Area dapurnya pun sendiri di sini cukup keren karena kita punya double top table. Yuk kita survei ya. Ini adalah top table yang pertama.
Teman-teman di sini bisa karyain untuk space area masak. Loh, kenapa kok masaknya di sini? Kenapa kok masaknya nggak yang di sini? Nanti nyalain feng shui. Teman-teman disarankan masaknya harus arah serokan wajan menuju ke bagian dalam rumah. So, suggestionku yang paling bisa adalah space yang ini atau space yang di sini. Oke, nah bebas sih kamu karyain seperti apa, ya kan? Teman-teman bisa enjoy, apalagi untuk area kulkas itu juga udah ada space-nya sendiri, termasuk juga dengan area dispensernya. Dapurnya gede, suka-suka dong mau bikin apa, setuju nggak sih? Karena di sini hobi masak pasti terakomodasi. Apalagi kalau teman-teman tahu ternyata area dapurnya juga menjadi satu area akses ke area sebelah sini, dimana kita bisa ketemu sama satu area garasi yang bisa buatkan dengan kapasitas mobil dan juga area kamar mandi ART. Asik kan? Sebelah sini sebenarnya ada satu area tangga yang kita bisa temukan supaya kita bisa menuju ke arah kamar ART yang ada di lantai 2. Cukup menarik penataannya karena kita udah punya satu akses terpisah yang menjadi standar minimal rumah 5M yang dicari orang-orang saat ini. Oke nih, nggak sabar aku pengen bahas lantai kedua karena aku nemuin satu hal yang aneh sih di rumah ini, tapi ide brilian. Yang terakhir, kalau kita mau akses ke lantai 2 tentunya harus lewat tangga dong. Tapi kali ini tangganya udah punya bahan yang cukup asik. Marmor warna hitam plus railing stainless steel dan langsung ketemu sama satu area split level room. Sebelumnya aku lupa sih, kalau sebelahnya itu ada satu area powder room. Di sebelah sini teman-teman bisa ketemu sama satu area kamar mandi yang bisa digunakan secara umum. Memang sih ukurannya kecil, tapi memang ini dikhususkan untuk buang air sama cuci tangan aja. Bilas juga masih bisa. Tapi secara kenyamanan kita enak banget kalau pakai kamar mandi yang di setiap kamar karena ukurannya 2 kali lebih besar. Sekarang kita mau akses lagi ke lantai berikutnya, tentunya masih ada yang spesial. Nah, ini yang mungkin kamu bisa ngerasa beda kalau dibandingin dengan mungkin rumah-rumah yang lain. Tentu rumah ini punya bangunan tuh 2,5 lantai seperti yang aku cerita sama kamu. Tapi kali ini split levelnya nggak jadi kamar, tapi split levelnya dimanfaatin jadi satu area living room. Of course, dengan penempatan kayak gini kita bisa lihat split level kalau dikasihin jadi living room, kita bisa ditata punya ceiling yang tingginya nggak masuk akal. Nah, kerasa nggak? Tinggi segini dengan penataan lampu yang menjadi ciri khas rumah ini, dimana kita tuh punya ceiling itu nggak biasa ya. Ceilingnya tuh nggak bisa nyantai, ceilingnya always keren dengan modelan 3 layer drop ceiling. Jadi bukan cuman gypsum dengan bolong kotak aja, tapi selalu ada layer-layer profile-profile bermain cantik di area atas. Nah, untuk area living roomnya sendiri, placingnya di sini karena kita punya ruangan yang ceilingnya tinggi, jendelanya juga dipasang modelan floor to ceiling seperti ini dan kita punya jendela aktif yang bisa kita buka untuk ventilasi. Gak cuman itu sih guys, sejatinya karena aku kan udah bilang nih, untuk area sini kan jadi living room. Jadi kita udah bisa penempatan untuk satu area sofa alias second living roomnya di area sini. Dan ada place untuk kita naruh elektronik berupa elektrikalnya ada di sini. Asik tuh. Nah, next. Alhasil juga karena living roomnya dimaksimalin di area split level room, jadi lantai 2 atau lantai yang terakhir kita nggak perlu lagi nahan-nahan ukuran kamar karena living roomnya udah terakomodasi di area split level. Kira-kira kamarnya ukurannya jumbo nggak sih? Kita cek ya. Ngelewatin lagi satu tangga yang punya area marmer yang sudah aku bahas di lantai 1. Nah, di lantai yang kedua itu extraordinary untuk ukuran kamar-kamarnya. Kenapa aku bilang begitu? Karena ini nggak lazim sih untuk ukuran kamar-kamar yang ada di lantai 2 ini. Kita cek dari kamar yang paling kecil duluan aja. Nah, living roomnya nothing really happen di area sini. Koridor aja, mungkin pas banget untuk kamu taruh mungkin satu kredensa yang mungkin ukuran panjang. Secara bagian atas, walaupun kita nggak pakai drop ceiling, tapi kita main model seamless gap warna hitam yang lagi ngehits banget. Nah, untuk masuk ke area kamar-kamarnya, teman-teman aku baru bahas kalau semua area pintu
itu punya list kusen solid wood kayak gini, which is karena dia pakai warna dark dan ada profilingnya, bisa jadi kelihatan lux dan memang bagus banget. So, welcome ke kamar anak yang pertama di lantai yang kedua. Secara ukuran, ini adalah kamar anak yang paling kecil. Dengan ukuran terkecilnya adalah 3,5 kali 4,5 meter. Ukuran cukup gede untuk ukuran kamar anak, dimana kita masih enjoyable banget loh. Kalau kita mau pasang ranjang queen size dengan penataan wardrobe di sisi kiri, dan kita masih punya space itu untuk nakas di sebelah kanan. Masih nggak kebayang nggak kalau penempatan seluas ini, kita juga masih punya space loh untuk naruh satu area TV beserta ventilasi cahayanya melalui jendela aktif yang ada di sebelah sini. Eits, teman-teman tahu nggak sih, kalau semua kamar tuh juga punya fitur yang sama. Drop ceiling tentu ada, tapi nggak cuma itu. Untuk space penempatan railing gorden itu ditambahin hidden lamp seperti yang di atas. Effort ya, tapi memang jatuhnya jadi kelihatan bagus sih. Ide yang bagus untuk penataan railing gorden yang hari ini semuanya serba main hidden lamp. Nah, di sebelah sini ini ada satu area kamar mandi dalam. Aku amazed. Kenapa? Secara untuk kamar mandi dalamnya ini menggunakan fitur skylight dan kita masih punya satu area shower box ya kan, ditambahin dengan granitel warna abu-abu yang menghiasi bagian dinding-dinding kamar mandi. Top table-nya kita udah pakai marmer, sanitarinya nggak usah worry, standarnya itu udah Toto. So kurang apa lagi? Kurang kamu beli aja. Nah, aku yakin kamu masih pengen penasaran kan untuk kamar yang kedua. Kalau ini kamar yang kecil, kamarnya seperti apa? So, let's go. Ini adalah kamar anak yang kedua dengan ukuran yang lebih besar dengan dimensi 4,5 kali 5,5 meter. Ini lebih gede secara ukuran. Teman-teman kalau mau pasang king size di sini malah no worry, lebih enak banget penempatannya dari headrest ranjang sampai menuju ke arah panel TV. Di sini masih memungkinkan banget kalau kamu taruh satu area kursi atau sofa, karena ini saking panjangnya untuk ukurannya. Drop ceiling ada, penempatan walk-in closet possible banget loh, karena lucu loh. Ini bukan kamar master tapi punya space untuk penataan walk-in closet, dimana mungkin kita bisa masang wardrobe letter L sebelah sini, dipasang modelan floor to ceiling sampai atas. Itu bener-bener preferable banget karena space-nya mencukupi. Curiga aku pas banget nih kalau kamu punya anak cewek yang punya hobi Shopee, beli baju terakomodasi, nggak perlu buang-buang, ya kan? Dan amazingnya, tetap di setiap kamar mandi itu punya fitur skylight loh, termasuk juga kamar mandi yang ini. Secara material kurang lebih sama, semuanya menggunakan sari toto, granit tile-nya juga warna abu-abu yang lagi kekinian. Dan kita sekarang mau beranjak ke kamar yang terakhir, kamar master. Yuk, ikut aku ya. Nah, kamar masternya lokasinya ada di sebelah depan rumah. Dimana untuk kamar master sendiri itu punya dimensi yang paling gede guys, 6 kali 5,5. Lebih gede sedikit dibanding kamar-kamar yang lain. Dan kalau di sini nggak usah ditanya lagi, teman-teman mau akses ranjang king size itu bener-bener no worry ya. Sizingnya nggak usah khawatir. Nakas di kanan, nakas di kiri, bahkan ekstrimnya teman-teman bisa tambahin satu area meja rias yang disambung dengan wardrobe di sebelah sini. Karena secara ukuran ini masih oke banget. Nah, untuk area ruangan ini dengan dimensi yang terluas ini, teman-teman bisa perhatiin detail-detailnya. Sama, kita masih menggunakan Wisma Sakti dengan ukuran 75 ke 150 granit tile yang lagi favorit dan digandrungi sama manusia di Surabaya. Untuk kamar ini, loh kok nggak kelihatan kamar mandinya? No worry, guys. Di sini kalau teman mau bayangin, jadi wardrobe jadi kesatuan dari sini menuju ke area space yang di sini. Jadi kita bisa punya 3 sisi bidang wardrobe ya. Di sini letter L juga masih oke. Kali ini untuk kamar yang ini sedikit lebih kece untuk master bedroomnya karena kita dikasih fasilitas full shower box. Nah, di sini kita punya fasilitas full shower box. Kalau tadi kita cuma punya half shower box saja, tapi kita bisa punya full shower box di sini. Sanitarinya semuanya masih Toto. Ke atas masih ada skylight dan secara overall sih sama aja ya. Cuma bedanya di nih. Oke, ada beda lagi nggak? Ada dong. Masa bedroom nggak ada bedanya? Nih guys. So teman-teman bisa enjoy dari
area sini teman-teman bisa nikmatin satu area balkon. Balkonnya di sini sama-sama menggunakan railing stainless steel dengan kaca tempered, tapi di area balkon ini kamu udah bisa kelihatan dan bisa enjoy kan. Kalau kita punya permainan atap itu nggak kaleng-kaleng. Komposit kayu Feels kontemporer sudah tersedia, termasuk juga dengan penataan bidang marmer di bagian fasad rumah. Itu kentarai banget di sebelah sini. Worth it banget nggak sih kalau kamu cukup ngehabisin budget sebesar 5M-an aja? Karena rumah ini dibuka dengan harga 5,7M, very negotiable. Lokasi terdepan, kelas terenak, material premium, ruangan jumbo. Nggak ada lagi kan yang kamu galauin? Aku tahu kok, tenang aja. Survei bareng Rian supaya kamu bisa dapet best deal dari rumah ini dan dapatkan karena ini cuma ada satu unit saja. So, see you on next video.